Ternyata Nabi Idris AS tidak sanggup menyaksikan berbagai macam siksaan yang mengerikan itu. Seumur hidupnya, tidak ada pemandangan yang lebih mengerikan dibandingkan dengan dahsyatnya api neraka. Api yang sangat panas berkobar-kobar disertai bunyi bergemuruh yang menakutkan. Ia tidak bisa membayangkan apabila hal itu menimpa umatnya kelak. Oleh karenanya Nabi Idris AS semakin giat berdakwah agar tidak ada umatnya yang tersesat dari jalan Allah dan tergulung oleh api neraka. Nabi Idris AS kemudian meninggalkan neraka dengan tubuh lemas dan penuh rasa takut. Bayangan api neraka dan segala siksaan di dalamnya masih menghantui dirinya. Namun, dengan hal itu Nabi Idris AS semakin menguatkan tekad dan imannya untuk selalu patuh pada perintah Allah SWT. Nabi Idris takjub dengan pesona surga setelah mengunjungi neraka. Malaikat Israel mengantarkan Nabi Idris AS ke surga. Di sana, ia juga nyaris pingsan. Ahmad Fatih menyebutkan dalam bukunya Menengok Kisah 25 Nabi dan Rasul bahwa Nabi Idris AS bukan pingsan karena ketakutan melainkan terpesona oleh segala keindahan yang tampak di depan matanya. Nabi Idris AS melihat sungai-sungai yang begitu bening airnya, seperti kaca. Sementara itu, di pinggir sungai terdapat pohon-pohon yang bagian batangnya terbuat dari emas dan perak. Ia pun melihat-lihat istana yang disediakan untuk para penghuni surga. Sepanjang mata memandang Nabi Idris AS menemui begitu banyak pohon yang menghasilkan buah-buahan yang segar, ranum, dan harum. Setelah puas berkeliling, malaikat Israel mengajak Nabi Idris AS untuk pulang ke bumi. Namun, Nabi Idris AS enggan pulang. Malaikat Israel lantas memberinya peringatan, "Kamu boleh tinggal di sini setelah kiamat nanti. Setelah semua amal ibadah dihisap oleh Allah SWT, barulah kamu bisa menghuni surga bersama para nabi dan orang beriman lainnya." Awalnya Nabi Idris AS teguh pendirian tidak ingin meninggalkan surga. Namun, pada akhirnya Nabi Idris AS pun mengangguk dan bertekad akan selalu beribadah kepada Allah sampai pada hari kiamat tiba. Adapun Allah yang Maha Pengasih, terutama kepada nabinya, kemudian mengaruniakan sebuah tempat yang mulia di langit. Ahmad Sobiriyanto dalam bukunya Dipuji dan Dihina Allah mengatakan, Nabi Idris AS pun menjadi satu-satunya nabi yang menghuni surga, tepatnya di langit keempat, tanpa mengalami kematian. Waktu diangkat ke tempat itu, Nabi Idris AS berusia 82 tahun. Kelak, ketika Rasulullah SAW melakukan miraj ke langit menghadap Allah bersama malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Idris AS, Rasulullah menghampiri Nabi Idris AS dan singgah sejenak sebelum akhirnya naik ke langit paling atas. Hal tersebut didasarkan pada hadits berikut. Rasulullah bersabda, "Gerbang telah terbuka, dan ketika aku pergi ke surga keempat, di sana aku melihat Idris." Jibril berkata, "Kepadaku, ini adalah Idris, berilah ia salammu." Maka, aku mengucapkan salam kepadanya, dan ia mengucapkan, "Selamat datang,